Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Ismayanti, mahasiswa Politeknik Fiksi Input Serang, Prodi Sekretaris semester 2. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang keterampilan-keterampilan yang ada di perguruan tinggi. Nah, ada apa aja sih keterampilan yang ada di perguruan tinggi itu? Yang pertama, itu ada keterampilan menulis. Yang kedua, ada keterampilan membaca. Yang ketiga, ada keterampilan menyimak. Dan yang keempat, ada keterampilan berbicara. Nah, keempat keterampilan tersebut itu sangat penting bagi mahasiswa di kalangan perguruan tinggi. Nah, langsung saja saya akan memaparkan satu persatu tentang keterampilan-keterampilan yang ada di perguruan tinggi. Penasaran? Yuk kita simak! Oke, baik. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang keterampilan menulis di perguruan tinggi. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, apakah teman-teman sudah ada yang tahu keterampilan menulis di perguruan tinggi itu seperti apa? Nah, jika teman-teman pada belum tahu, maka saya akan memberitahunya. Keterampilan menulis adalah suatu kemampuan mengungkapkan ide, gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Dalam komunikasi tulis, setidaknya terdapat 4 unsur yang terlibat, yaitu yang pertama, penulis sebagai penyampai pesan, kedua, isi tulisan atau pesan, ketiga, saluran atau medianya berupa tulisan, dan yang keempat, pembaca sebagai penerima pesan. Adapun tujuan dari menulis, yaitu yang pertama menginformasikan, yang kedua membujuk, yang ketiga mendidik, dan yang keempat menghibur. Ada pula jenis-jenis yang ada di tulisan itu adalah yang pertama narasi, yang kedua argumentasi, yang ketiga persuasi, yang keempat deskripsi, dan yang kelima eksposisi. Adapun tahap-tahap penulisan, yaitu yang pertama tahap para penulisan, merupakan tahap persiapan sebelum menulis. Yang kedua, tahap penulisan itu sebuah bahasan yang terdapat dalam kerangka karangan. Dan yang ketiga, tahap revisi. Di tahap ini bukan berarti telah selesai, artinya tahap evaluasi yang mengontrol dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwasannya tulisan akademik yang diajarkan pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menulis gagasan dalam bentuk proposal penelitian, kemudian bentuk makalah, bentuk ringkasan, bentuk resensi, bentuk artikel, dan bentuk laporan yang ditulis secara logis dan sistematis. Maka dari itu, kita sangat penting bagi mahasiswa untuk mempunyai keterampilan di bidang menulis ini. Kemudian, saya akan membahas tentang keterampilan membaca di perguruan tinggi. Keterampilan membaca ini adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Untuk memperlancar proses membaca, seorang pembaca harus memiliki modal yang pertama, pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, kemampuan berbahasa atau kebahasaan. Yang ketiga, pengetahuan tentang teknik membaca. Dan yang keempat, tujuan membaca. Menurut salah satu ahli, yaitu Henry Guntur Tarigan, mengemukakan tujuan membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi. Yang kelima, membaca untuk mengelompokkan, untuk mengklarifikasikan. Yang keenam,
Membaca, menilai, membaca, evaluasi. Yang ketujuh, membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Adapun masalah umum dalam membaca, hambatannya adalah sebagai berikut. 1. Rendahnya tingkat kecepatan membaca. 2. Minimnya pemahaman yang diperoleh. 3. Kurangnya minat baca. 4. Minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwasannya keterampilan membaca ini sebagai alat komunikasi yang diperlukan dalam suatu masyarakat berbudaya, dan bacaan yang dihasilkan sebagian besar yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial tempatnya berkembang itu. Kemudian, saya akan membahas tentang keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Keterampilan menyimak ini adalah salah satu dari tempat kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap manusia. Adapun tahap-tahap dalam menyimak menurut Ruth G. Strickland, yaitu yang pertama, menyimak berkala. Yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal. Yang ketiga, setengah menyimak. Yang keempat, menyimak serapan. Yang kelima, menyimak sekali-kali. Yang keenam, menyimak asosiatif. Yang ketujuh, menyimak dengan reaksi berkala. Yang kedelapan, menyimak secara seksama. Yang kesembilan, menyimak secara aktif. Adapun proses menyimak ini ada: yang pertama, tahap mendengar. Yang kedua, tahap memahami. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Dan yang kelima, tahap menanggapi. Jadi, kesimpulan dari keterampilan menyimak ini adalah modal besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan pengetahuan guna meningkatkan dan kompetensi yang dimilikinya. Kemudian, saya akan membahas materi yang keempat, yaitu materi terakhir adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan kepada orang lain. Jenis-jenis keterampilan berbicara menurut Musaba 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu sebagai berikut: 1. Bercerita. 2. Debat. 3. Diskusi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Singkatnya materi yang saya paparkan ini, semoga yang mendengarkan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairun nasi anfa'un linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.